Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulastri, NPM 2013123. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang prinsip, tujuan, pentingnya pengelolaan lingkungan belajar di pendidikan anak usia dini. Sebagai tugas presentasi pada mata kuliah pengelolaan lingkungan belajar dengan dosen pengampu Yuning Eka Rahmawati, MPD. Anak merupakan anugerah terindah pada diri manusia. Sebagai orang tua, anak adalah mutiara dalam hidupnya. Menurut Mulyana, pendidikan anak usia dini merupakan peletak dasar utama atau pertama dalam pengembangan pribadi anak, baik berkaitan dengan karakter, perkembangan kemampuan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, perkembangan seni, dan perkembangan lainnya pada anak usia dini. Lingkungan yang mempengaruhi anak usia dini itu ada beberapa lingkungan, dari yang terkecil yaitu lingkungan keluarga, lingkungan bermain atau lingkungan rumah, kemudian lingkungan akademik atau lingkungan sekolah. Ada 3 hal yang sangat penting bagi pengelolaan lingkungan, yaitu yang pertama prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar pada anak usia dini, yang kedua tujuan pengelolaan lingkungan pada anak usia dini, lingkungan belajar pada anak usia dini, kemudian pentingnya atau apa sih pentingnya pengelolaan belajar pada anak usia dini. Nah, 3 hal tersebut akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, prinsip pengelolaan lingkungan belajar. Pada lingkungan belajar anak usia dini terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran outdoor dan pembelajaran indoor. Pengelolaan indoor yaitu pengelolaan lingkungan belajar di dalam kelas. Jadi bagaimana kita mempersiapkan atau mengelola lingkungan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang anak butuhkan. Misalnya dalam tema kendaraan. Nah, bagaimana kita menempatkan APE atau permainan-permainan yang berhubungan dengan kendaraan di dalam kelas, sehingga dalam tema tersebut anak-anak cepat menangkap apa yang akan kita sampaikan. Itu adalah pengelolaan di dalam kelas atau indoor. Sementara untuk pengelolaan di luar kelas atau outdoor, misal dalam tema kendaraan, bagaimana kita mengajarkan anak bermain kereta api di luar kelas, kemudian bermain mobil-mobilan, bermain sepeda dan sebagainya. Kegiatan outdoor itu hampir semua menggunakan mengembangkan perkembangan fisik motorik kasar, ya, bisa melompat, berlari, atau jungkat-jungkit, yang semuanya menggunakan fisik motorik kasar. Sementara permainan indoor itu menggunakan fisik motorik halus seperti menggambar, mewarnai, meronce, lalu bermain puzzle, menata balok dan sebagainya. Nah, di sini pengelolaan yang dimaksud bagaimana prinsip harus sesuai dengan perkembangan anak usia dini, yaitu menyesuaikan dengan tema atau kebutuhan anak untuk memperlancar atau cepat menangkap anak dalam proses pembelajaran. Itu masalah prinsip pengelolaan lingkungan belajar indoor dan outdoor. Prinsip itu meliputi yang pertama yaitu keserasian, kemudian yang kedua keindahan. Anak-anak PAUD itu suka dengan keindahan, penuh warna, menarik, bikin dia penasaran, terus bikin dia pengen tahu, pengen bertanya, kemudian menarik anak tersebut untuk menggali keingintahuan mereka. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu keseimbangan. Kemudian berikutnya yaitu keamanan. Misal bermain di dalam kelas,
disesuaikan dengan kebutuhan anak dan harus aman. Misalkan jangan sampai anak terpleset atau mungkin anak naik meja, naik bangku sehingga mengakibatkan jatuh dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu prinsipnya mengandung nilai ekonomis. Maksudnya permainan itu tidak perlu mahal, tapi yang penting anak itu senang atau menikmati atau dia tertarik dengan permainan tersebut. Berikutnya, tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Seluruh pengelolaan kegiatan belajar ini sebenarnya hanya tujuannya satu, untuk mencapai perkembangan anak seperti perkembangan sosial emosionalnya, perkembangan moral agamanya, perkembangan seninya, perkembangan kognitifnya, perkembangan fisik motorik dan perkembangan fisik motorik halusnya gitu. Yang terpenting adalah mengembangkan perkembangan anak tersebut dengan pengelolaan belajar indoor ataupun outdoor. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu tentang pentingnya pengelolaan lingkungan belajar. Apa sih pentingnya pengelolaan belajar bagi anak usia dini? Sebenarnya yang pertama, yang utama, pengelolaan ini pentingnya itu untuk mengoptimalkan pembelajaran pada anak-anak usia dini. Memberi kenyamanan kepada anak-anak usia dini, membuat mereka tidak bosan, betah di sekolah, betah bermain, betah belajar, sehingga gampang sekali mengembangkan perkembangan anak-anak usia dini yang mencakup 6 aspek tersebut. Dari presentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa baik aktivitas indoor maupun outdoor pada kegiatan belajar anak usia dini sangat penting untuk mengembangkan perkembangan 6 aspek pada anak usia dini. Aspek sosial emosional, aspek agama dan moral, aspek bahasa, aspek seni, aspek perkembangan fisik motorik halus dan fisik motorik kasar pada anak usia dini. Demikianlah presentasi saya untuk MK pengelolaan lingkungan belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.